Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tugas kita hanyalah berjalan dan terus berjalan mencapai tujuan. Bicara tentang hidup sudah pasti tidak selamanya indah. Pasti ada suka maupun duka. Namaku Sofi Gustini Rahayu. Aku lahir di kota Tasikmalaya pada 19 Agustus tahun 2001 dan sekarang saya berusia 19 tahun. Dan mereka adalah keluarga saya. Mereka lah yang selalu ada di saat suka ataupun duka. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat saya tumbuh dewasa, saudara-saudaraku bertingkah seolah-olah mereka tidak peduli. Tetapi aku selalu tahu mereka tetap memperhatikanku dan mereka selalu ada di sampingku. Setiap orang pasti mempunyai cerita masing-masing tentang perjalanan hidup. Ada suka, ada duka, itulah hidup. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sekilas tentang perjalanan hidup saya. Di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup saya mulai dari awal saya menempuh pendidikan hingga sampai saat ini. Seperti orang-orang pada umumnya, pendidikan yang pernah saya tempuh yaitu mulai dari TK. Saya bersekolah di TK Bahrul Ulum dari tahun 2006 sampai 2008. Pada saat di taman kanak-kanak, pelajaran yang paling saya sukai adalah berhitung. Banyak sekali kenangan yang saya dapatkan pada saat saya bersekolah di taman kanak-kanak. Setelah 2 tahun lamanya di taman kanak-kanak, saya melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar dari tahun 2008 sampai 2014. Saya bersekolah di SD Negeri Pari 1. Saat sekolah dasar adalah waktu yang paling menyenangkan. Dan di sekolah dasar kita harus menjalani waktu selama 6 tahun untuk bisa lulus. Banyak sekali kenangan yang aku dapatkan pada saat duduk di bangku sekolah dasar. Dimulai dari pertemanan sampai dengan pertengkaran cuma karena hal yang sangat sepele. Tahun 2009 saya masuk sekolah menengah pertama. Masa yang berbeda dari yang tadinya 6 tahun menggunakan putih merah seperti bendera berjalan. Sekarang saya menggunakan seragam yang berbeda, yaitu seragam putih biru. Walau masih saja ada warna putihnya, yang berbeda hanya roknya saja. Saya bersekolah di SMP Islam Bahrul Ulum. Selama masa putih biru ini, saya mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya OSIS, nasyid, pramuka. Dan ketika di masa putih biru ini, saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang aku sayangi, yaitu mereka. Ya, mereka. Banyak sekali kenangan-kenangan pada masa putih biru ini. Dimulai dari bolos bareng, tidur bareng, jajan bareng, dan masih banyak lagi. Hingga tiba saatnya aku harus berpisah dengan mereka dan sangat berat sekali rasanya. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan ke SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Saat di sekolah menengah atas adalah di mana fase rasionalitas pada diri sudah terbentuk, jati diri sudah terbentuk, cinta kepada lawan jenis mulai tumbuh, kesadaran atas eksistensi diri mulai tumbuh, dan di sini pula mata pelajaran yang rumit harus dibabat untuk bisa lulus. Perjalanan 3 tahun saat di SMA cukup menyenangkan. Bahkan banyak yang bilang kalau masa SMA adalah masa yang paling indah. Memang benar, masa SMA merupakan masa yang indah di hal tertentu seperti pertemanan dan persahabatan. Berbicara mengenai persahabatan di masa putih abu ini, aku memiliki 3 orang sahabat yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Mereka lah yang memberikan warna-warni hidup pada masa putih abu ini. Saat masa putih abu ini, saya mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler
Di antaranya yaitu harisma dan probabilitas. Setelah 3 tahun di masa putih abu ini, tibalah saatnya saya menginjak dunia perkuliahan. Salah satu impian terbesar saya. Masa-masa awal perkuliahan yang saya lalui tidaklah seperti apa yang saya pikirkan sebelumnya. Mengikuti ombus, bertemu teman-teman baru, dan mendapatkan suasana baru ternyata itu hanya pikiran dalam benakku saja. Pada kenyataannya, saya sebagai mahasiswa baru angkatan COVID-19 hanya melakukan perkuliahan secara daring. Dan tidak terasa sudah mau 1 semester saya melakukan perkuliahan secara daring ini, tanpa bertemu dengan dosen dan teman-teman baru. Pendidikan matematika, ya itu adalah jurusan yang saya ambil pada saat ini. Jurusan yang paling tidak disukai oleh orang-orang. Tetapi takdirlah yang menyatukan saya dengan matematika. Salah satu alasan saya mengambil jurusan matematika ini karena termotivasi oleh ibu saya sendiri. Ya, ibu saya merupakan guru matematika di salah satu instansi yang ada di Tasikmalaya. Berbicara soal matematika, salah satu mata kuliah yang dikontrak yaitu adalah teori bilangan. Cukup sangat asing bagiku. Seiring berjalannya waktu, keasingan mata kuliah ini saya lalui secara bertahap. Penyampaian materi dari dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, Bapak Dedi Nur Jamil dan Bapak Henry sudah sangat cukup maksimal. Beliau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya apabila ada materi yang kurang dipahami. Namun ketika perkuliahan ini, saya memiliki kendala yang saya alami. Ya, saya tidak bisa langsung memahami materi yang disampaikan oleh dosen saya. Namun ketidakpahaman ini bukan karena salah satu kesalahan penyampaian materi oleh dosen saya, tetapi karena faktor jaringan yang saya alami. Jaringan yang tiba-tiba menghilang sering dialami oleh saya pada saat perkuliahan secara daring ini, sehingga saya tertinggal materi yang sedang disampaikan oleh dosen saya, dan saya harus memahaminya lagi secara mandiri. Saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya saya bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung bersama dosen-dosen dan bersama teman-teman saya. Di perguruan tinggi, seperti menata bukan hanya fase pendidikan yang baru, namun juga fase hidup yang baru, dan harapan saya semoga dalam waktu yang akan dijalani sampai saya lulus nanti, saya akan dapat menghadapi tantangan yang ada, insya Allah. Dan semoga cita-cita saya tercapai, yaitu menjadi guru yang menyenangkan namun tetap dihormati. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dedi Nur Jamil serta Bapak Henry yang telah menyampaikan materi-materi teori bilangan secara maksimal dalam 1 semester ini. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian cerita mengenai perjalanan hidup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.